Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada part kedua ini kita akan melakukan uji validitas untuk data yang sudah siap diuji validitas menggunakan item total correlation. Oke, langkah pertama kita copy dulu ke sheet yang baru. Di sini klik kanan value, base-nya pakai base value ya. Nah, ini rumus untuk korelasi person bagi yang belum tahu. Nah, langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah menghitung nilai X1. Nilai X1 adalah nilai total dari keseluruhan item. Sebentar, sama dengan sum dari sini sampai sini. Oke, kita total, kita geret ke bawah. Oke, nah kemudian di rumus ini kita perlu mencari rata-rata dan standar deviasi. Untuk itu kita copy dulu ini, kita paste di sini, kemudian kita buat rata-rata, di bawahnya standar deviasi. Untuk rata-rata dalam Excel kita gunakan average dari sini sampai bawah. Kemudian kita drag ke samping agar tahu rata-rata dari item X1.1 sampai dengan variabel X1. Kemudian untuk standar deviasi sama dengan stdev. Nah, di sini ada banyak. Kita pilih yang S karena kita menggunakan standar deviasi untuk sampel. Nah, kita blok untuk X1.1 datanya. Baru kita drag ke samping. Oke, kemudian kalau rata-rata standar deviasi sudah didapatkan, kita perlu mencari ini perhitungan yang ada di dalam kurung ini. Jadi untuk misalnya di sini RXY, di mana X-nya itu adalah misalnya di kasusku item X1.1, terus Y-nya itu adalah total, maka kita perlu mencari nilai ini yang di dalam kurung ini untuk X1.1 dan sama tapi untuk yang X1. Jadi sebenarnya untuk validitas dari masing-masing itemnya kita perlu menghitung seperti ini untuk masing-masing semuanya. Jadi di sini aku buat A, B, C, D, dimana untuk A itu miliknya item X1.1. Formulanya di sini aku masukkan B2 dulu, kemudian aku kurangi dengan rata-ratanya, kasih kurung, depannya juga kasih kurung, kemudian dibagi dengan standar deviasi. Nah, untuk H2 rata-ratanya ini kita panjer pakai F4 di 2-nya, sedangkan untuk H3 kita panjer tekan F4 2 kali sampai dolarnya ini ada di bagian angkanya saja, nggak di huruf. Kemudian tekan enter. Nah, ini kita drag ke samping, kemudian kita drag sampai selesai datanya. Oke, seperti ini. Kemudian kita perlu mengalihkan antara ini dengan ini. Kalau berarti untuk korelasi validitas untuk item X1.1 kita perlu melihat korelasi antara item X1.1 dengan totalnya. Jadi X1.1 itu X, X1 nya itu Y. Oke, kita buat E,
E adalah perkalian ini tadi dengan ini. Oke. Nah, kemudian sama untuk yang korelasi X1.2 dengan X1, maka kita gunakan perkalian antara ini dengan punyanya total tadi yang D, dan untuk yang G kita perlu mengkalikan punyanya C ini dengan punyanya D. Kita klik di pojokan ini 2 kali. Oke, seperti ini. Nah, kita sudah melakukan perhitungan perkalian ini. Sekarang kita bisa menghitung nilai R dengan menggunakan rumus keseluruhan ini. Kita pasang seperti ini dulu, kita copy, kita klik kanan, paste transpose pakai ini agar ke bawah. Kemudian di sini kita tulis R, terus di sini nanti ada R tabel, kemudian ada keterangan. Oke. Atau di sini kita tulis R hitung aja guys. Oke, kita geser atau tak geser ke samping aja. Nah, seperti ini. Oke, untuk menghitung korelasi antara X1.1 dengan totalnya yaitu X1, maka kita gunakan formula sebagai berikut. Ini 1 dibagi yang ini n-1, berarti dalam kurung call dari datanya kita bisa pakai yang mana saja dari sini. Aku pakai ini. Oke. Oh, sebentar. Masuk lagi ke sini. Count kita kurangi dengan 1. Kemudian kita kalikan dengan sigmanya perkalian ini. Jadi kita kalikan dengan sum dari E tadi miliknya X1.1 dari sini sampai sini, Q2 sampai Q100 karena datanya ada 99. Enter. Kemudian untuk yang X12 kita copy aja ini karena kita cuma ganti bagian yang Q dengan R. Nah, karena bagian F ini itu punyanya X1.2, kita enter. Kemudian untuk yang X1.3 tinggal paste di sini, Q-nya kita ganti dengan G. Oh, sebentar, ada kesalahan sepertinya. Di bagian mana ini? Oh, sorry, bukan G, S. Kita tekan enter. Oke. Kemudian untuk R tabel kita bisa melihat dari tabel, atau kalau nggak ada kita bisa menggunakan suatu formula. Oke, sebenarnya ini sudah saya gunakan R tabel, namun untuk derajat bebas, nah DF atau derajat bebas ini adalah n-2. Kalau kita punya data 99, berarti n-2 99 dikurangi 2, hasilnya 97. Dan 97 di sini tidak ada. Kita bisa menghitungnya menggunakan Excel dengan bantuan rumus ini. Square root dari T kuadrat dibagi T kuadrat plus DF. Jadi kalau kita buat, kita geser ke sini dulu agar bisa lihat rumusnya di PDF. Oke, kita ubah ke bentuk Excel. Rumus tadi sama dengan SGRT akar dari T kuadrat
T kuadrat itu carinya ini kita pakai T inf 2, yang ini 2T ya. Kemudian probability-nya kita pakai 0,05, yaitu alfa yang kita pakai kan 0,5. Kemudian derajat bebasnya count dari datanya tadi, ini dikurangi dengan 2, close, copy. Kemudian ini kita pangkatkan dulu dengan 2, kita bagi dengan dalam kurung nilai tersebut, kita kurung, ini belum dikurung ya tadi ya, sudah, pangkat 2 ini belum dipangkat ke 2, pangkat 2, kemudian ditambah dengan nilai derajat bebas countnya ini. Kita copy aja dari sini ke sini, kurung tutup, kurung tutup, enter. Oke, ini nilai R tabelnya. Karena DF nya sama semua, maka ini kita copy aja semuanya, Ctrl C, enter, Ctrl V, enter, Ctrl V, enter. Nah, untuk keterangannya, jika nilai R hitung lebih besar dari R tabel, maka hasilnya sebenarnya kalau dikorelasikan artinya korelasi positif. Nah, dalam uji validitas ini, kalau hasilnya ternyata ada korelasi positif, maka dikatakan valid. Sedangkan sisanya adalah tidak valid. Sebentar, depannya kurang if, kasih dalam kurung tutup. Oke, enter. Dan hasilnya ke semua itemnya telah valid. Kita rapikan, Ctrl 1, kita klik garis ini, oke, kita tengahkan, oke. Nah, dari sini kita bisa ambil kesimpulan bahwa kita contoh dulu untuknya tadi, keinginan untuk kembali, dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa keinginan untuk kembali kemudian keinginan untuk merekomendasikan ke orang lain, untuk merekomendasikan ke orang lain, 1.2, dan memberi apresiasi pada hotel. F1.3 telah tepat digunakan untuk mengukur kepuasan customer hotel.
X1. Oke, intinya seperti itu. Terima kasih. Untuk part berikutnya kita akan belajar perbaikan dari analisis klasik ini, yaitu item total corrected correlation. Sampai bertemu di video berikutnya. Assalamualaikum.